Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Mustarini dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UTY Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 untuk mata kuliah basis data dalam pembuatan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Dan berikut adalah hasil dari praktik saya. Untuk tugas 3 pada mata kuliah basis data, kita diminta untuk yang pertama membuat praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Untuk tutorialnya ada di modul 9 juga. Langkah awal yang kita lakukan untuk mengakses PHP MyAdmin itu harus menjalankan XAMPP-nya. Ini kita klik start ya, yang ini untuk Apache dan MySQL sampai berwarna hijau seperti ini. Selanjutnya baru kita membuka PHP MyAdmin melalui browser, yaitu bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Google, Mozilla dan sebagainya. Oke, yang pertama kita membuat saya akan mempraktekkan untuk pemakaian commit. Jadi commit ini berfungsi untuk memberikan perubahan pada data yang sudah selesai bertransaksi. Seperti contoh di sini di rumah sakit part 2, database rumah sakit part 2 itu terdapat pasien yang saya delete. Ya, terdapat 2 nama pasien yang sudah selesai bertransaksi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan untuk pembuatan commit, yaitu nanti menambahkan nama pasien di bawah sini. Untuk langkah yang pertama, kita membuat prosedur pada menu rutin di database rumah sakit 2. Sini, lalu ke menu rutin, klik new rutin. Nah, di sini akan saya beri nama transaksi 1. Ini kita mencoba tanpa menggunakan commit dulu. Nanti perbedaannya ketika dipanggil apakah dia akan masuk ke dalam data atau tabel pasien 2 atau tidak. Yang pertama kita praktekkan tanpa menggunakan commit. Untuk parameternya kita hapus saja, dan untuk add parameternya kita menggunakan ini.
namanya tadi sudah ada nama Tendi, saya ganti nama Rizky, jalan address ini. Nah, jadi ini begin dan end ini digunakan untuk mengawali, dan ini untuk mengakhiri perintah pada SQL atau routing. Lalu di sini start transaction. Untuk insertnya kita menambahkan ke tabel pasien 2 dengan ID pasien, nama pasien, alamat, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya coba kita jalankan. Transaksi 1 berhasil. Untuk cara memanggilnya, kita ke menu SQL. Di sini saya coba panggil transaksi 1. Saya jalankan. Terpanggil dan namanya di sini sudah ada nama Rizky. Tapi ketika saya klik di sini tabel pasien 2, nama Rizky belum ada di sini karena tadi belum memasukkan perintah commit, yaitu merubah atau menambahkan data pada tabel. Untuk praktek yang kedua, saya coba menggunakan commit pada pemberian atau pembuatan perintah routing. Caranya sama ya, ke menu database rumah sakit part 2, lalu ke menu routing. Di sini create new routing juga. Untuk routing namanya saya bedakan menjadi transaksi 2. Yang kita pastikan masih sama. Untuk nomornya kita tambahkan jadi 5, diberi nama Anjani. Nah, yang membedakan di sini kita tambahkan perintah commit titik koma berhasil dibuat untuk prosedur transaksi 2. Lalu kita coba jalankan menggunakan SQL. Kita panggil transaksi 2, lalu kita jalankan. Nah, terpanggil ya transaksi 2 dan di sini sudah terdapat nama Anjani. Kalau yang nomor 2 nama Rizky ya tadi. Yang Rizky tadi di transaksi 1 sudah tidak muncul karena saya hanya memanggil untuk transaksi 2 saja, yaitu Anjani. Dan ketika saya klikkan di sini, nama Anjani muncul di tabel pasien. Jadi perbedaan menggunakan commit dan tidak, ketika kita menambahkan data atau pasien, itu nanti perbedaannya terlihat pada daftar tabel pasien. Kalau kita tidak menggunakan commit, ketika kita panggil memang nama itu akan muncul ya. Akan muncul di sini. Ketika kita memanggil transaksi 1. Nah, di sini Rizky akan muncul, namun di data pasien nama Rizky tidak muncul karena belum kita commit. Namun untuk transaksi yang kedua atau nama Anjani ini muncul di pasien 2, selain muncul di pemanggilan pada SQL database rumah sakit part 2 juga muncul pada pasien 2 karena sudah diperintah untuk menggunakan commit. Untuk yang kedua atau yang selanjutnya yaitu mempraktekkan menggunakan perintah rollback, yaitu menggugurkan atau membatalkan perintah yang kita buat.
Seperti contoh, kita mencoba di database rumah sakit part 2 routine, kita buat new routine, saya beri nama transaksi 3. Untuk parameternya tidak diisi, dan untuk add parameternya adalah ini. Masih sama, pakai begin sama n untuk mengawali dan mengakhiri. Nah, di sini nanti saya akan membuat update atau mengganti pada tabel pasien 2 yang nama pasien pertama itu akan saya rubah menjadi Wahyu. Namun di sini ada menu rollback. Menu rollback di sini ini berfungsi untuk menggugurkan atau membatalkan perintah saya untuk mengganti nama pasien ID 1 dengan nama Wahyu. Langsung saja saya run. Rollback commit. Kita panggilkan untuk yang transaksi 3. Kita jalankan. Nah, di sini nama untuk pasien 1 tidak jadi berubah menjadi Wahyu karena tadi saya menggunakan pernyataan rollback. Tapi ketika di sini pada routines kita coba untuk transaksi 4, kita coba untuk tetap menggunakan routine, namun rollbacknya kita hapus. Maka ketika saya panggil di menu SQL untuk transaksi 4, nama yang tadinya Joko pada ID pasien pertama berubah menjadi Wahyu. Nah, jadi di sini sudah jelas untuk rollback itu intinya untuk membatalkan atau menggugurkan perintah. Sesuai prosedur praktikum itu ada contoh yang lebih panjang ketika kita menuliskan perintah untuk menginput pasien seperti langkah commit nomor 1 tadi. Di sini transaksi 5. Nah, ini untuk perintah yang pertama, menambahkan ke tabel pasien 2 yaitu dengan ID 4, nama Rizky, alamat Jalan Andes, jenis kelamin 2. Ini kita kembalikan atau kita tambahkan ke pasien 2. Namun di sini saya menggunakan rollback yang artinya perintah nomor 1 ini akan saya batalkan atau saya cancel.
Lalu untuk perintah yang kedua yaitu mengupdate tabel pasien yang namanya Wahyu ya, tadi nomor 1 diganti menjadi Dito. Di sini tetap menggunakan commit, coba kita jalankan. Berhasil dibuat, lalu kita coba panggil transaksi 5. Transaksi 5 ini ada kesalahan pada key. Key atau kunci pada ini berarti ya, ID pasien. Seharusnya kita cuma mengganti nama aja ya ini.
Untuk yang ketiga yaitu checkpoint, ini berfungsi untuk memberikan titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi seperti yang dipelajari dalam rollback, kalau misalnya kita menginputkan nama yang pertama terus kita save sebagai poin 1, nanti misal kita membuat lagi perintah yang kedua lalu kita rollback kepada save point 1, maka untuk perintah yang kedua itu tidak terjalankan karena kita ke rollback dan yang dijalankan adalah perintah yang pertama atau yang menjadi save point terakhir sebelum kita rollback tadi. Langsung saja untuk memprakteknya, kita ke menu basis data, rumah sakit part 2, kita langsung ke routine, create new routine, saya beri nama transaksi 5, parameternya kita drag dan untuk perintahnya adalah seperti ini. Jadi untuk perintah yang pertama adalah kita menambahkan ke tabel pasien dengan nomor ID 8, nama Randy dan alamat ini. Lalu kita jadikan sebagai save point 1. Dan untuk perintah yang kedua yaitu menambahkan juga ke tabel pasien dengan nomor ID 9, nama Amel, alamat dan juga jenis kelamin. Perintah yang ketiga, untuk perintah yang kedua kita rollback di sini, di rollback atau digagalkan dan kembali ke save point pertama ke sini. Berarti nanti ini untuk tugas yang kedua atau perintah yang kedua ini nanti tak tampil di tabel pasien 2. Lalu untuk yang ketiga yaitu menambahkan pasien juga dengan nomor ID 10 dengan nama Jenny, alamat dan jenis kelamin. Kita commit, coba kita jalankan. Berhasil. Lalu di sini kita panggil transaksi 5. Nah, tadi saya memasukkan 3 nomor ya, 8, 9 dan juga 10. Untuk perintah pertama yang menjadi save point adalah nomor 8. Untuk perintah yang kedua yang menjadi backroll atau pembatalan adalah nomor 9, karena nomor 9 kita gagalkan, maka yang tampil di sini atau di panggilan itu adalah perintah yang pertama. Untuk perintah yang ketiga karena biasa tidak ada save point maupun rollback, jadi tetap masuk seperti commit yang praktek pertama tadi. Kita lihat di sini ya, langsung nomor 8 dan juga 10. Oke, untuk yang ketiga yaitu trigger atau trigger ya. Trigger ini di sini fungsi dari trigger yaitu untuk menambahkan, mengupdate ataupun mendelete. Itu perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Jadi event-event seperti memasukkan, update dan juga delete itu nanti bisa ditambahkan ketika sebuah kata pemicu trigger itu kita masukkan ke dalam di antara dua kunci trigger yaitu before after. Jadi misalnya kita mau menginsert ya namanya jadi before insert atau after insert itu. Terus yang update juga before update sama after update. Yang delete juga before delete sama after delete. Untuk mengetahui cara kerjanya trigger yaitu yang pertama di sini kita menambahkan tabel untuk transaksi obat dan juga obat di database rumah sakit. Di sini saya sudah menjalankan perintah create new table ya untuk rumah sakit sama obat, dan ketika saya tampilkan di bagian designer itu tadi belum
bisa muncul yang tabel untuk obat. Nah, seperti ini tadi. Jadi di sini saya centang semua untuk tabelnya ya, biar bisa ditunjukkan atau show di designer. Lalu jangan lupa di save. Dan untuk relationship-nya juga tadi saya sudah buat, yaitu membuat key forex pada yang data obat, transaksi obat. Ini saya membuat ID pasien yang dapat terhubung dari pasien, dan juga yang di obat saya membuat forex key-nya yang berupa ID obat. Nah, ini sudah bisa dihubungkan antara yang tabel pasien dan transaksi obat, dan juga transaksi obat ke obat. Untuk selanjutnya dalam membuat praktikum, nanti setelah mencoba perintah trigger ini, kita hanya fokus pada 3 transaksi, yaitu di pasien, transaksi obat, dan juga di obat. Namun untuk bisa melakukan ketiga transaksi dari tabel ini, kita harus bisa mengisi, minimal harus mengisi dulu yang tabel obat maupun transaksi obat. Saya akan melakukan pengisian atau insert dulu ke dalam tabel obat dan juga transaksi obat. Untuk mempraktikkan atau membuktikan dari trigger, kita di sini yang pertama saya akan membuat triggernya dulu ya, ke menu rumah sakit atau database rumah sakit. Lalu kita pilih trigger, create new trigger. Untuk trigger namanya kita buat trigger jual. Tabelnya tabel transaksi obat. Lalu yang akan kita buat adalah after insert. Untuk eventnya ini untuk delimiternya adalah sebagai batas awal sebuah event trigger ya. Terus yang kita klik di sini adalah trigger jual. Untuk transaksi yang aktif adalah transaksi obat, dan untuk setiap baris pada transaksi obat nanti yang akan kita lakukan trigger. Nah, di sini yang kita update itu untuk stok obat dan juga nomor ID obat. Selanjutnya sini kita hanya memasukkan ini saja yang mau diupdate. Kita jalankan. Di sini sudah terbuat tag jual. Untuk yang di obat ini stok yang awal kita masukkan atau yang saya masukkan yaitu ada 10, 12 dan 5. Dan di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan apabila nanti di obat yang pertama dengan kode obat A001 ada yang membeli sejumlah 5 buah obat. Caranya kita ke menu transaksi obat, insert, langsung saja untuk nama pasien yang membeli, misalnya Papi Culo. Untuk ID obatnya nomor 1 ya tadi, jumlahnya kita membeli 5, lalu untuk harganya 0 saja. Ketika saya jalankan atau go di sini, nah ini berhasil untuk menambahkan transaksi pembelian obat. Lalu kita cek pada tabel obat. Nah, di sini stoknya tinggal 5 ya, karena tadi dibeli atas nama Papi Culo dengan jumlah 5. Nah, untuk itu berarti trigger ini fungsinya untuk
memberikan konfirmasi atau memberi kita pengetahuan bahwa ketika terjadi suatu transaksi itu nanti akan otomatis dalam stoknya itu akan terkurangi. Jadi untuk mengetahui stok yang ada, jadi nggak harus kita memasukkan satu-satu, misalnya ada transaksi berapa terus nanti kita kurangi totalnya, itu enggak, tapi langsung ke transaksi obat. Ketika ada yang bertransaksi nanti otomatis saldo ataupun stok obat akan berkurang. Sekian yang dapat saya praktikkan. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.